Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan, untuk membagikan, untuk mensyiarkan tentang ilmu-ilmu daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Balligh anni walau ayat." Sampaikan apapun dariku meskipun itu hanya satu ayat. Untuk kali ini saya akan sedikit dari banyak keterangan sedikit yang akan kami sampaikan bahwa tentang keutamaan atau pujian atau yang biasa disebut dengan keutamaan orang yang berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang berdoa terhadap Allah taala sebagaimana yang disebutkan atau disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah ta'ala yaghdab alaih." Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak suka terhadap orang yang tidak meminta terhadap Allah, yang tidak minta kepada Allah, yang keinginannya tidak disampaikan atau diadukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala adalah zat yang maha kuasa. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menginginkan sesuatu, menghendaki terjadinya sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun. Hanya mengatakan kun maka itu akan jadi. Bagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ketika mentafsiri ayat-ayat itu, bahwa doa ini merupakan ibadah. Doa merupakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapapun yang berdoa berarti dia telah melaksanakan atau mengerjakan ibadah, sehingga dengan dia hanya berdoa saja dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, "Man la yatlubid syai'ah la ya'tahu." Siapa yang tidak meminta sesuatu maka dia tidak akan diberikan. Wala tuqda hajatu lisakit. Bahwa hajat seseorang itu tidak akan diberikan, tidak akan direalisasikan kalau dia hanya berdiam dan tidak meminta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau farfa'u hajatikum ila Allah. Maka ungkapkanlah, mohonkanlah apapun yang menjadi hajatmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa atau diceritakan tentang iblis yang merupakan musuh Allah, yang merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menguji manusia, untuk sebagai rintangan bagi manusia menuju terhadap Allah. Bahwa di dalam kitab Tuhfatul Ashraf, "Innallaha yastajibu du'a wa kaifa wa qad da'a uduwallahi iblis ar-rajimu faqabbalallahu du'aahu." Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa meskipun itu muncul permohonan dari musuh Allah, yaitu iblis yang terlaknat. Kama dzakarallahu fi kitabihi qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Bahwa Allah taala pada saat itu iblis meminta terhadap Allah supaya dia ditangguhkan, dia tidak dimatikan sampai hari kiamat datang. Maka Allah mengabulkan doa iblis tersebut, sehingga sampai saat ini, mulai dari awal penciptaannya sampai nanti hari kiamat, iblis itu tidak dimatikan oleh Allah, melainkan iblis itu dijadikan sebagai penguji, sebagai penghalang yang akan menghalang-halangi manusia untuk sampai terhadap Allah. Namun yang bisa kita ambil dari hikmah dari kisah atau kutipan teks ini yang disampaikan di dalam kitab Tuhfatul Ashraf adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa iblis yang merupakan dia adalah musuh Allah yang paling dilaknat.
Lalu wa idza kana Allahu qad istajaba du'a al-udwi al-la'ini fa kaifa la yastajibu du'a 'abdihi al-mu'min. Lalu bagaimana mungkin ketika Allah Ta'ala mengabulkan, mengistijabah doa makhluk yang menjadi musuh Allah, lalu bagaimana dengan kita yang merupakan hamba Allah yang mukmin, yang beriman terhadap Allah? Maka mestinya kalau kita berandai-andai, kalau kita secara akal, maka lebih berhak kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dengan bisi'ati rahmatillah, dengan rahmat Allah yang sangat luas. Dengan rahmat Allah yang sangat luas, sebagaimana kita akan masuk surga bukan disebabkan oleh amal kita, melainkan bisi'ati rahmatillah, bibarakati rahmatillah, berkat rahmat Allah yang Maha Esa, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Allah Taala, qad qala Allah Taala ud'uni istajib lakum. Berdoalah kalian semua, kemudian istajib lakum, kami atau Allah astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian terhadapku, kata Allah, maka akan saya kabulkan doa yang kalian panjatkan. Mudah-mudahan dengan adanya sedikit dari banyak keterangan yang saya sampaikan akan memberikan manfaat terhadap kita semua, baik terhadap saya yang selaku menyampaikan ataupun para sahabat-sahabat yang menyaksikan dimanapun. Semoga apa yang kita cita-citakan, semoga apa yang kita inginkan lewat doa yang senantiasa kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebab, akan menjadi wasilah Allah akan mengabulkan doa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.